Pagi di rumah kecil itu selalu disambut dengan aroma masakan sederhana dan suara lembut seorang wanita yang sibuk menyiapkan sarapan. Putri, perempuan berhati tulus dan penuh kasih, adalah seorang istri yang meski hidup sederhana, selalu menjaga rumah tangganya dengan penuh cinta. Ia bangun lebih awal setiap hari, memastikan bahwa suaminya, Reno, berangkat kerja dengan perut kenyang dan hati tenang. Senyum tak pernah absen dari wajah Putri, bahkan saat ia hanya menyajikan nasi goreng sederhana dan teh manis hangat di meja makan kayu yang mulai pudar warnanya. Bagi Putri, cinta dalam rumah tangga tak diukur dari seberapa mewah kehidupan mereka, tapi seberapa besar ketulusan yang mengalir dalam keseharian. Reno bekerja sebagai arsitek di sebuah firma konstruksi kecil. Pekerjaannya tidak buruk, tapi juga tidak membuat mereka bergelimang harta. Mereka hidup cukup, sesekali berhemat, tapi jarang mengeluh. Di mata Reno, Putri adalah istri yang manis, penurut, dan selalu bisa diandalkan. Ia merasa nyaman dan tenang setiap kali pulang ke rumah. Putri tidak pernah menuntut hadiah mahal, tidak pernah menyoal soal gaji, dan tidak pernah membandingkan dirinya dengan wanita lain. Itulah yang dulu membuat Reno jatuh cinta padanya. Namun, di balik kesederhanaan itu, Putri menyimpan satu rahasia besar yang bahkan Reno pun tak tahu. Beberapa tahun lalu, sebelum menikah, Putri mewarisi bisnis showroom mobil mewah dari ayah angkatnya yang telah wafat. Ayah angkatnya adalah seorang kolektor mobil klasik yang sukses, dan sebelum meninggal, ia mewariskan semua usahanya kepada Putri, satu-satunya orang yang ia percayai. Namun, karena ingin hidup sederhana bersama Reno, Putri memilih untuk tetap mengelola bisnisnya dari balik layar. Nama manajer kepercayaannya, Pak Hendro, digunakan untuk semua dokumen legal dan tampil di publik sebagai pemilik, sementara Putri tetap berada di balik kemudi sebagai pemegang saham tunggal dan pemilik sejati. "Mas, makan dulu ya, nanti telat," ucap Putri lembut sembari menyodorkan piring ke Reno yang sedang sibuk membaca notifikasi di ponselnya. Iya, bentar, sayang. Ini teman kantor aku lagi pamer mobil barunya. Mobil sport dari showroom yang baru buka itu. Keren banget," sahut Reno dengan nada antusias, tanpa sadar membuat Putri sedikit menunduk dan tersenyum pahit. Showroom yang Reno maksud adalah cabang ketiga miliknya yang baru saja grand opening minggu lalu. Ia bahkan menghadiri acara itu, tentu saja bukan sebagai pemilik, tapi sebagai tamu VIP anonim yang duduk di kursi paling belakang. "Oh, mobil sport ya? Wah, pasti keren banget," jawab Putri dengan senyum, menahan diri untuk tidak berkata bahwa dia tahu betul mobil itu, bahkan harga aslinya. Karena mobil itu adalah salah satu yang dijual di showroom miliknya sendiri. Putri tak pernah ingin pamer. Ia tak pernah merasa perlu mengungkapkan bahwa ia mampu membeli puluhan mobil sport seperti itu jika ia mau. Dalam hatinya, ia ingin Reno mencintainya apa adanya, bukan karena harta yang ia miliki. Ia ingin menjadi perempuan biasa, istri rumah tangga biasa, agar bisa tahu apakah Reno benar-benar setia dalam kondisi mereka sekarang. Hari-hari berjalan damai. Setelah Reno berangkat kerja, Putri mengantar anak mereka, Ara, ke sekolah. Anak perempuan berusia 6 tahun itu adalah cahaya dalam hidup Putri. Gadis kecil itu cerdas dan ceria, suka bertanya tentang hal-hal di sekitarnya. "Bunda kerja lagi ke toko mobil hari ini?" tanya Ara suatu pagi. "Iya, sayang. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Bunda kan cuma bantu-bantu Om Hendro," jawab Putri sambil tersenyum dan mengelus kepala anaknya. Bahkan Ara tak tahu bahwa bundanya adalah bos besar showroom yang sering muncul di majalah otomotif dengan nama orang lain. Setelah mengantar Ara, Putri pun langsung menuju showroom pusat, tempat ia biasa mengawasi laporan, meeting dengan manajer cabang, dan mengatur strategi pemasaran. Ia selalu datang dengan penampilan sederhana, celana jeans, kemeja longgar, dan sepatu flat. Para karyawan showroom pun sudah terbiasa melihat Bu Putri yang rendah hati, tak pernah menyombongkan jabatan atau kekayaan.
Kita target penjualan bulan ini naik ya, Bu. Apalagi akhir tahun biasanya banyak yang ganti mobil. Lapor Pak Hendro, manajer kepercayaannya. Putri mengangguk. Iya, kita siapkan promo akhir tahun. Tapi ingat, jangan ada tekanan ke customer. Kita bantu mereka dapat mobil impian tanpa harus merasa dipaksa. Di tengah semua urusan bisnis yang cukup berat, Putri tetap pulang tepat waktu untuk menyambut Reno dan Ara. Ia menyembunyikan lelahnya di balik senyum hangat, memasakkan makanan favorit Reno, dan menanyakan hari mereka satu persatu. Namun akhir-akhir ini, Reno mulai sering terlihat asyik sendiri dengan ponselnya. Ia sering tertawa kecil melihat pesan yang masuk, dan mulai jarang memuji masakan Putri seperti dulu. Putri tak langsung curiga. Ia percaya pada Reno. Baginya, kesetiaan adalah pondasi rumah tangga yang tak bisa dibangun dengan kecurigaan. Namun, dalam hatinya, ada rasa yang pelan-pelan tumbuh. Perasaan bahwa cinta yang mereka bangun dulu, mungkin perlahan mulai bergeser. Suatu malam, saat mereka menonton televisi bersama di ruang tamu, Reno tiba-tiba berkata, "Kamu pernah mikir nggak, gimana rasanya punya mobil bagus? Maksudku, bukan sekadar bagus, tapi yang benar-benar keren. Kayak mobil yang bisa bikin orang ngelirik waktu kita lewat." Putri menoleh perlahan. "Kenapa tiba-tiba nanya begitu, Mas?" "Nggak, cuma kepikiran aja. Teman-teman kantor banyak yang upgrade gaya hidup. Mobil baru, rumah baru. Kadang aku mikir, apa aku terlalu biasa ya?" Ucap Reno sambil menatap langit-langit. Putri menunduk sebentar sebelum menjawab. "Kalau Mas mau mobil baru, bilang aja. Nanti kita atur keuangan." Reno tertawa kecil. "Ya, kamu lucu. Kamu pikir kita bisa beli mobil semahal itu dengan tabungan kita sekarang?" Putri ikut tertawa. Meski dalam hatinya ia bisa membeli mobil itu hanya dengan satu kali transaksi. Tapi ia tetap diam. Ia tak ingin membuat Reno merasa lebih kecil, atau merasa gagal sebagai suami. Ia tahu, ketika seorang pria merasa harga dirinya terusik karena wanita yang lebih berkuasa, rumah tangga bisa runtuh bukan karena kurangnya cinta, tapi karena ego yang terluka. Di hari ulang tahun Reno, Putri memberikan jam tangan kulit sederhana yang ia bungkus rapi. "Ini buat Mas." "Maaf ya, cuma ini," ucapnya lirih. Reno tersenyum seadanya. "Makasih, Put. Bagus kok," katanya singkat, lalu meletakkan kotaknya di atas meja tanpa membuka bungkusnya. Di detik itu, Putri bisa merasakan, bukan jam tangannya yang ditolak, tapi hatinya yang mulai tak lagi dianggap penting. Namun Putri tetap menjalani hari-harinya dengan senyum. Ia tak mengeluh, tak marah. Ia tahu bahwa cinta harus diuji. Dan ia tahu, jika ia terus bertahan dengan ketulusan, suatu hari semuanya akan kembali ke jalur yang seharusnya. Tapi dalam diam, Putri juga mulai menyiapkan hatinya untuk kemungkinan bahwa rumah tangganya tak lagi berdiri di atas cinta yang sama seperti dulu. Dan dalam keheningan malam itu, setelah semua tertidur, Putri duduk di depan laptopnya, menandatangani kontrak pembukaan showroom cabang keempat di Bandung. Di layar, namanya tak tercantum. Tapi di hati semua karyawan yang mengenalnya, ia adalah pemilik sejati, perempuan kuat yang memilih mencintai dengan diam dan mengatur takdirnya dengan sabar. Ulang tahun Reno jatuh pada hari Sabtu tahun itu. Putri sudah menandainya jauh-jauh hari di kalender dapurnya dengan coretan kecil berbentuk hati. Baginya, ulang tahun suami bukan sekadar hari perayaan, tapi juga momen untuk menunjukkan bahwa cinta masih utuh dan hangat, meski hari-hari mereka kini mulai diselimuti jarak yang tak kasat mata. Sejak pagi, Putri sudah sibuk di dapur. Ia memasak masakan kesukaan Reno, ayam goreng kremes, sambal matah, dan sayur asem segar. Di tengah kesibukan itu, Putri membuka laci kecil di kamar dan mengambil sebuah kotak kecil berwarna coklat tua, berisi jam tangan kulit yang ia beli dari butik lokal dengan kualitas yang cukup bagus. Ia memilih model yang klasik,
karena tahu Reno menyukai hal-hal yang sederhana namun elegan. Namun, jauh di dalam hatinya, Putri tahu bahwa hadiah itu mungkin akan tampak biasa saja di mata Reno. Belakangan ini, Reno sering mengeluh soal kehidupan mereka yang menurutnya terlalu sederhana. Ia tak lagi seantusias dulu saat Putri menyiapkan kejutan-kejutan kecil. Dulu, ucapan ulang tahun dan pelukannya adalah hal yang paling dinanti Reno. Tapi kini, ada perasaan aneh yang mengganjal di hati Putri. Ia berusaha mengabaikannya, tetap tersenyum sambil menyiapkan meja makan dan memasang lilin kecil di kue bolu buatannya sendiri. Ketika Reno pulang menjelang sore, ia terlihat mengenakan kemeja baru dan sepatu kulit yang tidak biasanya ia pakai. Wangi parfum baru menyergap Putri begitu Reno masuk ke rumah. "Wangi baru ya, Mas?" tanya Putri pelan sambil tersenyum. Reno mengangguk sambil membenahi kerah bajunya. "Iya, tadi dikasih sama teman kantor. Katanya biar aku makin keren." Putri mengangguk perlahan, menahan kalimat yang sebenarnya ingin ia ucapkan, bahwa wangi itu tidak seperti wangi kantor, melainkan seperti parfum eksklusif pria yang biasanya diberikan oleh wanita yang ingin menarik perhatian. Tapi ia tetap menahan diri. Ia menunjuk meja makan. "Selamat ulang tahun ya, Mas. Ini semua Bunda masak spesial buat Mas," ucapnya sambil menarik tangan Reno ke kursi. Reno duduk, matanya menyapu meja. "Wah, rame banget ini. Kayak lebaran," ujarnya datar, lalu mengambil ayam goreng tanpa terlalu antusias. Putri tersenyum lagi, meski hatinya makin teriris. Ia lalu mengambil kotak kecil dari balik lemari dan menyerahkannya pada Reno. "Ini hadiahnya." Reno membuka kotak itu perlahan, lalu tersenyum singkat. "Jam tangan ya?" Makasih ya, Put," ucapnya, lalu menutup kembali kotaknya dan meletakkannya di samping piring. Tak ada pelukan. Tak ada tatapan bahagia seperti tahun-tahun sebelumnya. Putri tahu, hadiah itu dianggap biasa. Mungkin terlalu sederhana bagi Reno yang kini mulai terbiasa melihat kilauan mobil mewah dan kehidupan sosialita dari teman-teman kerjanya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang canggung. Lalu Reno mulai bercerita tentang salah satu klien barunya yang sedang merenovasi rumah mewahnya di kawasan elit. Namanya Macy. Anaknya tajir banget. Orang tuanya pemilik pabrik di luar kota. Gila sih. Dia datang ke kantor naik mobil sport warna merah marun. Kamu pasti nggak tahu mereknya. Interiornya full kayu dan kulit. Keren banget. Putri hanya mendengarkan. Ia tahu mobil yang dimaksud, karena ia sendiri yang menandatangani info C pengiriman mobil itu ke showroom minggu lalu, bahkan menyetujui diskon khusus atas nama Macy Claudia. Tapi ia hanya tersenyum samar dan berkata, "Wah, hebat ya. Mas juga pasti keren kalau punya mobil kayak gitu." Reno tertawa. "Kalau kita? Jangan mimpi dulu deh. Untuk DP-nya aja, butuh jual rumah ini. Lagi pula, itu mobil cuma buat orang-orang level atas." Ucapan Reno seperti sembilu yang menggores harga diri Putri. Bukan karena mobil itu, tapi karena Reno menempatkan mereka pada posisi tidak mampu, seolah-olah Putri hanya wanita tak berdaya yang menggantungkan hidup pada gaji pas-pasan suaminya. Padahal, hanya dengan satu telepon, Putri bisa memesan mobil yang sama untuk dikirim ke garasi rumah mereka besok pagi. Tapi ia memilih diam. Ia tak ingin harga diri Reno runtuh karena merasa kalah dari istrinya sendiri. Ia tahu, jika lelaki merasa rendah karena tak bisa menafkahi dengan standar dunia yang glamor, itu akan menggerogoti pernikahan dari dalam. Maka, ia menahan air mata, memaksakan senyum, dan melanjutkan makan seolah tak ada yang berubah. Malam harinya, Reno tak banyak bicara. Ia duduk di ruang tengah dengan ponsel yang terus berbunyi, entah dari siapa. Sementara itu, Putri membereskan dapur, mencuci piring, dan memandikan Ara, semua seperti biasa. Namun,
di dalam dirinya, ada benteng yang mulai retak sedikit demi sedikit. Beberapa hari setelah ulang tahun itu, Reno mulai pulang lebih larut dari biasanya. Lembur, katanya singkat saat Putri bertanya. Ia juga mulai memakai kemeja-kemeja baru dan sering menyemprotkan parfum yang dulu tidak pernah ia pakai. Putri menyadari perubahan itu, tapi ia menolak untuk suuzon. Ia lebih memilih memperbaiki dirinya sendiri, mengikuti seminar online tentang kepemimpinan, membaca ulang laporan showroom, dan mempersiapkan ekspansi bisnis. Suatu sore, Putri mengantar Ara ke taman dekat rumah. Di sana, ia bertemu Buria, tetangga mereka yang suka bergosip. Put, dengar-dengar suamimu sekarang sering bareng sama cewek kantor ya? Yang mobilnya itu loh, mobil mewah warna merah. Cantik banget katanya, ucap Buria tanpa basa-basi. Putri tertegun sejenak. Tapi lagi-lagi, ia hanya tersenyum dan menjawab, gosip MAH suka dilebih-lebihkan, Bu. Saya percaya sama suami saya. Namun, ucapan itu lebih seperti sugesti untuk dirinya sendiri. Pulang dari taman, Putri duduk di beranda, memeluk lututnya sambil memandangi langit yang mulai merah keemasan. Di pikirannya, kata-kata Reno malam ulang tahun itu kembali terngiang. Tentang mobil mewah, tentang hidup sederhana yang ia anggap tak cukup, tentang kekaguman Reno pada wanita yang belum ia kenal secara penuh tapi sudah mampu menggoyahkan hatinya. Putri tahu, badai sedang mengarah ke rumah tangganya. Tapi ia tak akan panik. Ia bukan perempuan lemah yang akan berlari dari masalah. Ia bukan pula perempuan yang akan menangis dan mengemis cinta. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu apa yang ia punya. Dan ia tahu, waktunya akan datang. Saat kebenaran terungkap, saat harga diri seorang istri tidak bisa lagi diinjak hanya karena ia memilih hidup sederhana. Di dalam hatinya, Putri berdoa. Bukan agar Reno cepat sadar, tapi agar dirinya diberi kekuatan untuk tetap tenang saat badai itu akhirnya benar-benar tiba. Dan ia tahu, hari itu sudah dekat. Langit sore tampak kelabu saat Putri menunggu Reno pulang di beranda rumah. Sudah 2 minggu sejak ulang tahun suaminya berlalu, namun sikap Reno kian menjauh. Waktu makan malam sering terlewatkan, dan hari libur yang dulu mereka manfaatkan untuk sekadar berjalan ke taman atau makan bersama di warung langganan kini berubah menjadi hari-hari Reno yang selalu sibuk. Alasan yang selalu sama, banyak proyek, ada klien penting, atau deadline renovasi. Tapi Putri tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Hatinya, yang selama ini terbiasa mendeteksi perubahan halus dari suaminya, mulai berteriak. Dan hari itu, sebuah nama muncul untuk pertama kalinya dalam percakapan mereka. Macy. Put, kamu tahu nggak ya, klien proyek rumah di Pondok Indah itu, yang aku bilang lagi bangun ulang rumah lamanya? Nah, dia itu orangnya super perfeksionis tapi pintar banget. Macy namanya. Usianya nggak beda jauh dari kita. Tapi cara dia ngomong itu bikin orang merasa kecil. Pintar dan percaya diri banget, kata Reno dengan nada yang sulit diartikan. Kekaguman, atau sekadar kekagetan. Putri meletakkan gelas yang sedang ia cuci di wastafel dan berbalik. Macy? Baru kali ini Mas cerita nama orangnya. Reno mengangguk, wajahnya tampak lelah, tapi tetap bersemangat saat berbicara tentang wanita itu. Iya, dia benar-benar tahu apa yang dia mau. Tiap sudut rumah dia atur sendiri, milih material, warna, bahkan tata cahaya. Dan dia suka bawa mobil yang beda-beda tiap datang ke lokasi. Kayaknya punya banyak mobil mewah. Putri terdiam sejenak. Namanya tidak asing. Ia langsung ingat faktur pembelian dari showroom cabang Surabaya 2 bulan lalu atas nama Macy Claudia. Saat itu, Macy membeli 2 mobil sekaligus. 1 SUV mewah dan 1 mobil sport limited edition. Putri bahkan sempat melihat profilnya lewat laporan customer loyalty. Wanita muda dari keluarga pengusaha properti, suka belanja impulsif,
dan dikenal sangat dominan. Ia tak menyangka, wanita itu kini bersinggungan langsung dengan kehidupan rumah tangganya. Reno terus bercerita, dan Putri menyimak dalam diam. Ia tahu Reno kagum. Ia bisa merasakannya. Mungkin Macy adalah tipe wanita yang kini Reno impikan. Modern, mapan, stylish, dan tak perlu hidup berhemat. Seorang wanita yang bisa memberinya kebanggaan di depan teman-teman, bukan seperti Putri yang selalu memakai baju rumahan dan membawa bekal nasi goreng ke taman. Keesokan harinya, Reno berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Putri hanya mengangguk saat Reno mencium pipinya sekilas dan bergegas keluar. Tak lama setelah itu, ponsel Putri bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Hendro, manajer showroom. Bu, klien kita Macy Claudia minta mobil sport merahnya diantar hari ini ke lokasi proyek renovasi di Pondok Indah. Kami butuh persetujuan Ibu untuk tukar bonus interior premium. Putri menarik napas panjang. Dunia terasa mengecil. Ternyata benar, Macy bukan hanya bersinggungan secara bisnis, tapi secara pribadi telah mendekati suaminya. Putri langsung menelepon Pak Hendro dan menyetujui perubahan bonus interior tanpa suara yang bergetar sedikitpun. Tolong buat pengantaran seprofesional mungkin. Jangan sebutkan nama saya dalam urusan ini, katanya tenang. Hari-hari berikutnya menjadi lebih dingin bagi Putri. Reno semakin sering membawa pulang cerita tentang Macy. Awalnya hanya soal pekerjaan, lalu berkembang menjadi cerita pribadi. Bahwa Macy jago main golf, pandai memainkan piano, pernah kuliah di luar negeri, dan punya gaya bicara yang kelas banget. Putri mendengarkan semuanya sambil menatap meja makan yang kini sering hanya terisi 2 piring. Satu untuknya, satu untuk Ara. Reno lebih sering makan di luar, katanya, karena ada diskusi dadakan. Putri tidak langsung marah. Ia tidak menuntut. Ia hanya mengamati. Ia tahu, sesuatu sedang tumbuh di hati suaminya. Sesuatu yang pelan-pelan menenggelamkan semua kenangan mereka. Tapi Putri bukan tipe wanita yang akan bertindak gegabah. Ia memilih menahan diri, mencatat semuanya dalam ingatannya, dan perlahan menyusun langkah-langkah. Suatu sore, saat sedang menemani Ara menggambar di ruang tengah, Putri melihat Reno datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak cerah. Ia membawa sebuah kotak kecil berwarna perak dan meletakkannya di atas meja. Kado dari Macy, katanya santai. Dia baru pulang dari Milan. Bawain ini buat aku. Katanya cocok dipakai saat meeting. Putri mengangguk pelan. Matanya tertuju pada kotak itu. Boleh aku lihat? Reno menyerahkannya. Isinya adalah sehelai dasi sutra bermotif abstrak dengan logo merek terkenal yang biasa tampil di majalah fashion luar negeri. Putri menyentuh kainnya perlahan, lalu menutup kembali kotaknya. Keren, ucapnya pendek. Reno tak menyadari nada getir dalam suara Putri. Ia justru tertawa kecil. Dia memang punya selera tinggi. Dan aku mulai ngerti kenapa dia bisa sukses. Dia selalu percaya diri, nggak pernah takut dicap sombong. Putri mengangguk lagi. Namun di dadanya, sebuah amarah yang tenang mulai tumbuh. Bukan karena Macy, tapi karena Reno mulai kehilangan rasa hormatnya. Ia lupa bahwa Putri adalah wanita yang menemaninya dari nol, yang setiap malam menunggunya pulang dengan makanan hangat, dan yang menyembunyikan keberhasilannya demi menjaga harga diri suaminya sendiri. Tak lama kemudian, berita kedekatan Reno dan Macy mulai beredar di antara tetangga dan teman-teman lama Putri. Beberapa sahabatnya mulai bertanya, "Put, kamu tahu Reno sering bareng Macy? Mereka pernah kelihatan bareng di kafe baru itu loh." Putri hanya tersenyum dan menjawab, "Aku percaya suamiku." Tapi jawaban itu makin lama makin menyakitkan bagi dirinya sendiri. Puncaknya terjadi ketika Putri mengantar Ara ke sekolah dan melihat Reno dan Macy keluar dari mobil yang sama. Macy mengenakan kacamata hitam besar, melangkah anggun dengan sepatu hak tinggi,
sementara Reno membukakan pintu mobil untuknya dengan senyum lebar. Pandangan mereka sempat bertemu. Maisy menoleh pada Putri, tersenyum samar. Senyum yang tidak menyapa, tapi lebih seperti mengatakan, lihatlah siapa yang menang. Putri menunduk, mengajak Ara cepat masuk ke gerbang sekolah, lalu berjalan pulang dengan langkah pelan. Hari itu, untuk pertama kalinya, Putri menangis. Tapi tangis itu bukan karena kalah, melainkan karena ia tahu, ini awal dari perang yang tak bisa dihindari lagi. Dan Putri bukan wanita yang akan kalah tanpa perlawanan. Setelah kejadian di depan sekolah, Putri tak lagi bisa membohongi hatinya. Ia tahu, rumah tangganya sedang berada di ujung tanduk. Namun, ia tetap menjaga sikap. Setiap pagi ia masih menyiapkan sarapan, menyisir rambut Ara, dan menyambut Reno pulang dengan senyum, meski senyum itu mulai retak di ujung bibir. Perubahan Reno makin hari makin terasa mencolok. Ia mulai lebih banyak diam di rumah, tapi bukan untuk keluarga. Ia hanya datang untuk mandi, ganti baju, dan istirahat sebentar sebelum kembali pergi. Seringkali, ia menjawab pertanyaan Putri dengan kalimat pendek. Bahkan, jika Putri bicara panjang lebar tentang aktivitasnya seharian bersama Ara, Reno hanya mengangguk tanpa menoleh. Suatu malam, saat Putri menyajikan makan malam yang ia masak sendiri, ayam bakar madu kesukaan Reno, ia hanya mendapat balasan datar. "Aku udah makan tadi." Putri diam. "Makan sama siapa, Mas?" Reno menatapnya dengan tatapan malas. "Sama tim proyek. Maisy juga ikut." Seketika dada Putri seperti tertusuk sembilu. Ia ingin bertanya lebih, namun menahan diri. Ia tak ingin membuat Reno merasa diinterogasi. Tapi malam itu, Putri menyimpan semua makan malamnya sendiri. Bahkan Ara pun bertanya, "Mama, kenapa nggak makan?" Tapi Putri hanya mengelus kepala anaknya. "Mama kenyang lihat kamu makan lahap." Hari-hari berikutnya, sikap Reno berubah makin tajam. Ia mulai membandingkan Putri dengan Maisy secara tak langsung. "Coba kamu lihat gaya Maisy deh, Put. Dia tuh selalu bisa bawa diri di mana aja. Nggak kayak kamu, yang kalau diajak kondangan aja milih pakai gamis lama." Putri tertegun. Dulu, Reno selalu berkata bahwa ia menyukai kesederhanaan Putri. Bahwa ia mencintai Putri karena tak pernah menuntut banyak. Karena Putri adalah sosok istri yang tak ribet dan apa adanya. Tapi sekarang, kata-kata itu telah berubah menjadi sindiran. "Mas berubah," ucap Putri lirih suatu malam, saat Reno pulang larut dan tak sempat mencium Ara yang sudah tidur. Reno menghela napas panjang. "Orang itu harus berkembang, Put. Dunia nggak bisa terus begini. Aku juga capek terus hidup pas-pasan, kerja siang malam, tapi balik rumah malah kayak masuk dunia lain. Kamu itu terlalu nyaman jadi ibu rumah tangga. Lihatlah wanita lain, mereka tetap jadi istri dan ibu, tapi bisa mandiri dan elegan." Putri menggigit bibirnya. Ia tahu ini bukan hanya soal gaya hidup. Ini soal hati Reno yang mulai berpindah. Dan Maisy, dengan semua kemewahan dan penampilannya, telah menjadi bayangan sempurna dalam benak Reno, sesuatu yang tak bisa Putri tandingi dalam diam. Namun, Putri bukan wanita lemah. Ia tahu kapan harus menunduk, dan kapan harus bangkit. Ia tidak akan berteriak, tidak akan memohon. Ia akan memantaskan diri, tapi bukan untuk Reno, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia ingin berdiri sebagai wanita yang utuh, bahkan jika harus kehilangan cinta dari orang yang ia nikahi. Ia mulai kembali ke dunia bisnis. Di balik layar showroom mobil mewah miliknya, Putri mulai mengambil peran lebih aktif. Ia mulai mengatur ulang strategi penjualan, melakukan audit keuangan cabang, dan mulai membuka cabang kecil di luar kota dengan sistem kerja sama kemitraan. Ia menghindari tampil mencolok di depan publik, tetap membiarkan nama manajer cabang yang muncul di papan nama, tapi ia mengatur semuanya. Dan perlahan,
Omset penjualan showroom meningkat drastis dalam 2 bulan terakhir. Namun, Reno tak tahu itu. Bagi Reno, Putri masih istri rumahan yang tak paham dunia luar. Dan itu adalah senjata rahasia Putri. Hingga suatu hari, Reno pulang dengan ekspresi senang dan berkata tanpa merasa bersalah sedikit pun. "Put, kamu tahu nggak? Macy ngajak aku jalan-jalan minggu depan ke Bali. Katanya ada pameran properti internasional di sana. Dia butuh aku dampingi buat cek interior beberapa villa calon investornya." Putri hanya menatap Reno. "Kamu yakin itu cuma soal pekerjaan?" Reno tertawa kecil. "Enteng sekali. Jangan terlalu mikir yang aneh-aneh, Put. Aku kan kerja." Putri mengangguk. Tapi hatinya sudah tak lagi percaya. Ia tahu, di balik semua itu ada sesuatu yang disembunyikan Reno. Ia hanya belum menemukan bukti. Dan Putri tidak akan bertindak gegabah tanpa data yang kuat. Beberapa hari setelahnya, Reno benar-benar pergi ke Bali bersama Macy. Ia bahkan tak pamit dengan Ara. Hanya menaruh koper di bagasi, menyapa singkat, lalu pergi. Malam itu, Putri menangis dalam diam. Ia duduk di kamar Ara, memeluk anaknya yang sudah tidur, sambil menahan tangis yang membanjiri pipi. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Tapi sekali lagi, ia memilih diam. Karena ia percaya, badai pasti akan reda. Dan saat itu tiba, ia akan berdiri paling kuat di tengah reruntuhan. Selama Reno di Bali, Putri mulai menyusun langkah selanjutnya. Ia menghubungi pengacaranya secara pribadi, mulai membicarakan soal perlindungan aset, hak kepemilikan, dan kemungkinan gugatan perceraian jika situasi makin memburuk. Namun, ia belum ingin mengambil keputusan terburu-buru. Ia ingin melihat sampai di mana Reno akan membawa hubungannya dengan Macy. 3 hari kemudian, Reno pulang. Wajahnya tampak lebih cerah dari sebelumnya. Ia membawa oleh-oleh untuk Ara, mainan mewah impor. Tapi untuk Putri, tidak ada. "Maaf ya, Put. Aku lupa beli buat kamu," kata Reno tanpa rasa bersalah. Putri tersenyum hambar. "Nggak apa-apa. Aku memang sudah nggak kamu pikirkan lagi, kan?" Reno tampak terkejut. "Put, kamu jangan baper gitu, dong. Aku lagi banyak kerjaan, jangan malah drama." Putri hanya tersenyum tipis dan berjalan meninggalkan Reno tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi malam itu, ia membuka laptopnya, mencatat semua pengeluaran pribadi Reno selama 2 bulan terakhir dari rekening gabungan, dan mulai membagi aset perusahaan atas nama pribadinya ke dalam 2 kelompok, yang tetap, dan yang akan ia pisahkan jika suatu saat ia harus berpisah dari suaminya. Di dalam pikirannya, Putri tahu, ini bukan soal mempertahankan rumah tangga lagi. Ini soal mempertahankan harga diri. Ia bisa memaafkan banyak hal, tapi tidak bisa membiarkan dirinya terus diinjak dan dibandingkan dengan wanita lain yang dengan bangga menunjukkan kemewahan dari hasil menghancurkan rumah tangga orang. Putri bertekad. Ia akan bertahan, tapi bukan dengan merendahkan diri. Ia akan menunjukkan bahwa wanita seperti dirinya bisa berdiri lebih tinggi, tanpa harus menjatuhkan siapapun, kecuali ego seorang pria yang lupa siapa yang dulu selalu setia di sisinya. Putri duduk di ruang tamu dengan tangan yang gemetar sambil memegang ponselnya. Hatinya terasa begitu sesak setelah melihat pesan yang dikirimkan salah satu rekan kerjanya secara tak sengaja. Sebuah foto Reno, suaminya, sedang berdiri di samping sebuah mobil mewah berwarna hitam metalik dengan pita besar merah terikat di kap mesinnya. Di sebelahnya, berdiri Macy dengan senyum yang begitu lebar dan angkuh. Keterangan fotonya tertulis, "Hadiah kecil buat kamu karena udah bantuin aku urus tender itu. Kamu pantas dapet yang terbaik." Jantung Putri seketika terasa remuk. Ia mengenali mobil itu. Bukan hanya karena warnanya mencolok, tapi karena itu adalah salah satu tipe terbaru yang baru saja dikeluarkan oleh showroom miliknya. Dan Macy memang sempat membeli unit itu beberapa minggu lalu.
tentu saja melalui perantara agar tak ada yang mengenalinya. Waktu itu, Putri tak mengira bahwa mobil itu akan dijadikan hadiah untuk suaminya. Ia mengira Macy hanya ingin membeli mobil untuk koleksi pribadi. Tapi kini semuanya menjadi jelas. Malam itu, Reno pulang larut malam. Seperti biasa, ia berdalih banyak kerjaan di kantor, rapat mendadak, dan bahkan sempat menyebut ada pertemuan dengan klien luar negeri. Putri hanya menatapnya lekat-lekat tanpa berkata sepatah kata pun. Ia menyembunyikan air matanya di balik senyum tipis yang hampir tak terlihat. Reno bahkan tak memperhatikan bahwa Putri tampak lebih diam dari biasanya. Ia justru masuk ke kamar mandi sambil bersenandung kecil. Suara yang biasanya hanya muncul saat dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Setelah selesai mandi, Reno duduk di tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Putri lalu duduk di sampingnya, mencoba menyuarakan pertanyaan yang telah lama mengganjal di hatinya. "Ren, aku lihat kamu nerima mobil dari Macy ya?" Tanyanya pelan. "Hati-hati." Reno sedikit terkejut, tapi dengan cepat menyesuaikan ekspresinya. "Oh itu? Bukan, itu mobil kantor. Aku diminta test drive karena nanti mau dipakai buat proyek pengadaan transportasi eksekutif." "Nggak ada apa-apa kok," jawabnya enteng, bahkan tidak menatap Putri. "Jadi itu bukan hadiah?" desak Putri lagi, masih dengan nada lembut. "Aduh, Put, kamu kok nanyain kayak gitu sih? Kita ini udah sama-sama dewasa. Percaya dong. Lagian kamu juga tahu kan, aku sekarang pegang banyak proyek. Pasti banyak yang kasih fasilitas ini itu. Nggak usah dibesar-besarin ya," ucap Reno sambil mencium kening Putri sekilas dan berbaring. Putri menatap langit-langit kamar malam itu. Matanya tetap terbuka, meski tubuhnya memaksanya untuk tidur. Tapi hati dan pikirannya terlalu gaduh untuk bisa terpejam. Ia merasa seperti berada di jurang antara percaya dan menyerah. Reno jelas berbohong. Ia tahu, dan ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi Putri belum siap untuk meledak. Belum saatnya. Ia masih memegang kendali atas emosinya, dan ia tahu, waktu akan menjawab segalanya. Esok harinya, Putri mengunjungi showroom barunya yang sedang dalam proses pembangunan akhir. Ia berdiri di tengah lantai marmer yang mengilap, mengatur interior dan penempatan kendaraan dengan kepala manajer dan tim marketing. Melihat hasil kerja kerasnya sendiri membuat Putri sedikit lebih kuat. Di tempat ini, dia adalah seorang direktur utama, pemimpin, wanita sukses yang dihormati. Tapi di rumahnya sendiri, dia adalah istri yang sedang dikhianati secara perlahan dan halus. Ketika salah satu stafnya bertanya apakah ia akan mencantumkan nama aslinya di papan nama cabang showroom baru itu, Putri tersenyum dan menggeleng. "Belum saatnya. Gunakan saja nama perusahaan seperti biasa," ujarnya. Ia belum siap membuat identitasnya terbuka, apalagi bila Reno dan Macy bisa tahu dari sana. Ia memilih menunggu, sampai semuanya berada di waktu dan tempat yang tepat. Hari-hari berikutnya, Reno makin sering pulang larut malam. Bahkan kadang ia tidak pulang sama sekali. Alasannya selalu pekerjaan, lembur, klien, dan banyak lagi. Putri hanya mencatat semuanya dalam diam. Satu persatu kebohongan itu ia simpan dalam hati seperti menyusun potongan puzzle yang sebentar lagi akan membentuk gambaran utuh. Putri sesekali memperhatikan anak mereka, Revan, yang mulai bertanya-tanya kenapa ayahnya jarang di rumah. "Papa sibuk, Nak. Tapi kamu punya mama yang selalu ada buat kamu," jawab Putri sambil memeluk anak itu dengan erat. Dalam pelukan Revan, Putri merasakan kekuatan yang luar biasa. Ia tahu, perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk anaknya yang kelak harus tahu bahwa ibunya bukan wanita lemah yang hanya diam saat disakiti. Beberapa hari kemudian, Putri menerima undangan peluncuran mobil baru dari salah satu brand ternama yang menjadi mitra showroom-nya. Ia hadir dengan elegan, mengenakan blazer putih dan sepatu hak tinggi.
Di acara itu, ia kembali bertemu dengan rekan-rekan bisnis dari kalangan atas. Beberapa mengenalnya baik, sebagian lain hanya tahu dirinya sebagai direktur muda yang penuh strategi. Putri menikmati malam itu sambil membayangkan betapa kontrasnya hidup yang sedang ia jalani. Disanjung di dunia luar, namun diremehkan di rumah sendiri. Di tengah keramaian itu, ia menerima pesan dari salah satu staf showroom lama. "Bu, maaf, kami baru sadar bahwa mobil yang diberikan Bu Macy ke suami ibu beberapa waktu lalu itu dibeli dengan cash, atas nama perusahaannya, tapi pengambilan unitnya pakai nama orang lain. Mau kami tindak lanjuti?" Putri membaca pesan itu dalam diam. Ia mengetik jawaban pendek, "Belum. Biarkan dulu. Nanti saya yang urus." Ia menutup ponselnya dan menatap ke arah panggung tempat mobil terbaru dipamerkan. Cahaya lampu menyilaukan, dan di balik sinar itu, Putri melihat bayangannya sendiri di refleksi bodi mobil. Seorang wanita yang dulu hanya ingin menjadi istri dan ibu yang baik, tapi kini harus melatih diri untuk menjadi lebih dari itu. Saat malam mulai larut dan ia bersiap pulang, Putri berdiri sejenak di balkon tempat acara berlangsung. Angin malam menerpa wajahnya, membawa ketenangan dalam sejenak. Ia tahu luka ini belum berdarah di luar, tapi dalam hatinya, luka itu mulai terasa menyengat. Bukan karena mobil, bukan karena Macy, tapi karena orang yang ia cintai mulai menjauh, dan mungkin saja mulai jatuh cinta pada orang lain. Namun satu hal yang Putri tahu pasti, ia tidak akan jatuh hanya karena dicurangi cinta. Ia bukan wanita yang akan mengamuk dan meledak tanpa kendali. Ia wanita yang tahu bagaimana menata strategi, menjaga harga diri, dan menunggu saat yang tepat. Saat luka ini berubah menjadi kekuatan, dan saat itu tiba, dunia akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Siang itu cuaca cukup terik ketika Putri memutuskan untuk pergi ke pusat perbelanjaan terkemuka di tengah kota. Ia sedang mencari beberapa barang kebutuhan pribadi dan juga sekadar menghabiskan waktu untuk menyegarkan pikiran setelah beberapa hari terakhir pikirannya terasa sesak karena Reno yang mulai berubah. Di balik penampilannya yang sederhana, hanya mengenakan blus putih bersih, celana kain longgar dan sneakers hitam, Putri tetap memancarkan aura elegan meski tak mencolok. Tas selempang kecil menggantung di pundaknya. Wajahnya polos tanpa riasan mencolok, hanya lip balm dan bedak tipis. Ia baru saja keluar dari toko perlengkapan anak, saat secara tak sengaja langkahnya terhenti di depan butik mewah yang baru saja dibuka. Mata Putri sekilas menangkap sosok yang sangat dikenalnya, Macy. Wanita itu tampak sedang mencoba beberapa sepatu high heels dengan gaya yang dibuat-buat manja. Di sampingnya, dua pegawai butik melayani dengan sangat sigap, seolah Macy adalah pelanggan paling penting hari itu. Saat mata mereka bertemu, Macy tampak sejenak terdiam, lalu tersenyum sinis, lantas berdiri dan berjalan menghampiri Putri. Putri yang sudah berniat berbalik arah langsung terpaksa menghentikan langkah ketika Macy dengan suara yang dibuat halus memanggilnya. Mbak, maksudku, Putri ya? Istrinya Reno, kan?" Putri mengangguk kecil. "Iya, benar." "Oh, syukurlah ketemu juga. Aku tadi sempat ragu, soalnya kamu pakaiannya sederhana banget. Kukira kamu pramuniaga di toko sebelah tadi." Macy tertawa pelan, menutup mulutnya seolah tak menyadari bahwa kata-katanya adalah bentuk pelecehan halus. Putri hanya tersenyum tipis. Ia tidak terpancing. Ia sudah mulai belajar mengontrol diri, tidak mudah terbakar emosi apalagi jika menyangkut wanita satu ini. "Lagi nyari diskonan juga, Put?" Lanjut Macy dengan suara cemprengnya yang selalu dibuat-buat manis. "Kamu pasti tahu ya, di lantai 3 ada promo baju anak. Tapi ya, kualitasnya sih biasa aja. Sih, kalau aku sih, nyarinya yang limited edition. Soalnya gak mau disamain kayak orang kebanyakan." Putri menatap wajah Macy dengan tatapan tenang. "Saya cuma cari yang nyaman buat anak saya. Yang penting cocok, bukan mahalnya." "Oh,
Iya, jawab Maisy dengan nada meremehkan. Tiap orang punya prioritas. Ya, aku sih mikir, kalau bisa beli mobil seharga apartemen, ya baju juga harus matching dong. Jangan tanggung. Putri merasa dadanya sesak mendengar sindiran yang semakin jelas. Ia tahu Maisy sedang memamerkan mobil barunya, yang ternyata dibeli dari showroom milik Putri sendiri, tanpa Maisy sadari. Wanita itu dengan bangga menunjukkan kunci mobil barunya yang digantung di tas bermerek mencolok, memamerkan logo mewahnya seolah itu medali kehormatan. Kamu pernah coba gak sih mobil jenis itu? Tanya Maisy lagi, menunjuk kunci mobilnya. Nyaman banget loh. Tapi ya, mungkin belum kebeli ya. Apalagi sekarang harga mobil naik-naik terus. Putri menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, Maisy sengaja menusuk harga dirinya, ingin membuatnya merasa rendah. Namun, ia menolak untuk memberikan respons yang diharapkan Maisy. Ia tahu harga dirinya tidak ditentukan oleh mobil, tas, atau baju. Yang penting kita bisa tetap bersyukur, ucap Putri dengan nada lembut. Dan gak merasa harus menjatuhkan orang lain untuk terlihat tinggi. Sekilas wajah Maisy berubah tegang, lalu tertawa lagi dengan suara yang agak sumbang. Iya, kamu emang beda ya, Put. Adem banget. Pantes Reno pernah cerita, katanya kamu itu terlalu sederhana. Mungkin maksudnya, bukan seleranya dia lagi ya sekarang. Kata-kata itu bagaikan belati yang perlahan menembus dada Putri. Ia tahu Reno telah mulai membanding-bandingkannya dengan Maisy. Tapi mendengarnya keluar dari mulut wanita itu sendiri, di tempat umum seperti ini, membuat hatinya perih. Namun Putri tidak membalas. Ia tersenyum samar, melirik jam tangan, lalu berkata, "Maaf, saya harus pergi. Anakku nunggu di rumah." Saat Putri hendak berbalik, Maisy menepuk lengannya dengan ringan. "Sukses ya, Put. Jangan minder. Semua perempuan bisa kok kelihatan berkelas. Asal berani berubah dan investasi ke diri sendiri. Jangan puas cuma jadi istri doang." Putri berhenti sejenak. Ia menoleh, menatap langsung ke mata Maisy. "Tenang saja, Maisy. Saya bukan tipe perempuan yang hanya puas jadi pelengkap di hidup orang. Saya tahu kapan harus diam, dan kapan harus menunjukkan siapa saya sebenarnya. Tapi bukan sekarang." Ucapan itu membuat Maisy terdiam sesaat. Senyumnya memudar, meski ia berusaha mempertahankan gaya sok superiornya. Putri kemudian berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Setiap langkahnya terasa mantap, meski hatinya masih berdenyut dengan luka yang baru saja dikoyak oleh kata-kata Maisy. Sepanjang perjalanan pulang, Putri tak bisa menahan air matanya. Bukan karena hinaan itu menyakitinya secara personal, melainkan karena ia kecewa. Kecewa pada Reno, pada keadaan, dan pada dirinya sendiri yang masih berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang bisa segera ia bangun darinya. Namun di tengah tangisnya, ada satu hal yang tumbuh perlahan dalam dirinya, tekad. Ia tahu ia tidak bisa terus begini. Tidak bisa terus menjadi korban dari kesombongan orang lain. Ia harus membuktikan, bukan kepada Maisy, bukan kepada Reno, tapi kepada dirinya sendiri, bahwa ia jauh lebih dari sekadar istri yang sederhana. Sesampainya di rumah, Putri langsung memeluk anaknya yang menyambut di depan pintu. Tangannya gemetar, namun pelukannya kuat. Ia mencium rambut anaknya dalam-dalam dan membisikkan, "Mama janji, kita akan hidup lebih baik dari ini. Kita akan berdiri tanpa harus menginjak orang lain, tapi tetap lebih tinggi dari mereka." Sore itu, Putri duduk di kamarnya. Ia menatap cermin. Di balik wajah lelahnya, ada cahaya kecil yang mulai menyala. Ia tahu, hari ini bukan kekalahan. Ini hanyalah pengingat bahwa ia sudah terlalu lama merendahkan kepalanya demi cinta. Sudah waktunya ia mendongak, menatap dunia, dan berdiri di atas pijakan miliknya sendiri. Ia mengambil ponsel,
membuka aplikasi showroom, dan mengetik pesan singkat kepada tangan kanannya. Kita mulai eksekusi rencana cabang baru bulan depan. Aku akan ikut turun langsung. Satu langkah kecil dimulai. Bukan karena ingin membalas Macy, tapi karena Putri tahu, tak ada yang lebih menyakitkan bagi orang yang sombong, selain melihat orang yang mereka rendahkan berdiri lebih tinggi, tanpa pernah membalas hinaan mereka dengan cara kotor. Putri memandangi langit sore dari balik jendela. Cahaya jingga memantul di matanya. Hatinya masih perih, tapi ia tak lagi rapuh. Hari itu, pelecehan halus yang diterimanya di pusat perbelanjaan menjadi pemicu yang tak pernah ia duga akan membawanya ke babak baru dalam hidupnya, babak kebangkitan. Mentari pagi menelusup dari sela jendela kaca besar kantor baru yang sedang disiapkan. Putri berdiri di tengah-tengah ruangan dengan mata berbinar, menatap plang bertuliskan nama showroom barunya yang akan segera dibuka di kawasan elit kota. Ia mengenakan setelan kerja berwarna krem dengan potongan elegan, rambutnya diikat rapi, aura percaya diri terpancar jelas dari wajahnya. Showroom ini adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, disertai luka yang dalam namun berhasil ia jadikan bahan bakar untuk bangkit. Kali ini, Putri tak lagi sekadar ikut mengelola cabang lama. Ia membangun satu cabang baru dari nol, miliknya sendiri, dan ini akan menjadi panggungnya. Semua meja sudah sesuai layout, Bu Putri, ucap Rian, tangan kanan sekaligus manajer kepercayaan Putri yang sudah lama bekerja dengannya. Tim marketing juga sudah siap untuk campaign grand opening minggu depan. Tinggal finishing showroom depan dan pengiriman mobil batch pertama dari pelabuhan. Putri mengangguk puas. Pastikan bagian pelayanan pelanggan jadi prioritas. Ya, aku ingin showroom ini bukan cuma mewah secara tampilan, tapi juga mewah dalam cara melayani. Siap, Bu. Kalau boleh tahu, apakah Bu Putri ingin hadir saat launching nanti? Putri tersenyum kecil. Belum tahu. Mungkin aku akan lihat dari kejauhan saja. Keputusan Putri untuk tetap menjaga identitasnya dari Reno dan Macy bukan karena takut, tetapi karena ia belum merasa waktunya tepat. Masih terlalu banyak luka yang belum kering sepenuhnya. Belum lagi anaknya yang masih sering menanyakan ayahnya meski sudah berbulan-bulan tinggal terpisah. Ia memilih fokus memperkuat bisnisnya terlebih dahulu. Malamnya, saat semua lampu showroom dinyalakan untuk pengecekan sistem, Putri berdiri di balkon lantai 2, mengamati hasil kerja kerasnya. Sorotan lampu membentuk refleksi indah dari mobil-mobil mewah yang kini mengisi ruangan pamer. Ia memejamkan mata sejenak, mengenang hari-hari ketika ia harus mengencangkan ikat pinggang agar Reno bisa membuka usaha kecilnya dulu. Kini, roda itu berputar. Putrilah yang menggenggam kendali penuh. Beberapa hari kemudian, Macy dan Reno terlihat berjalan masuk ke showroom yang lama, tempat mereka dulu membeli mobil. Namun kali ini, mereka tampak tidak puas dengan layanan di sana. Reno, yang kini sudah jarang pulang ke rumah Putri dan bahkan tak peduli pada anak mereka, tampak mengomel pada seorang staf marketing karena penjelasan tentang paket cicilan yang tak sesuai harapannya. Sayang, showroom ini sudah nggak sekelas kita, gumam Macy dengan nada tinggi, mengenakan kacamata hitam besar dan tas tangan mahal. Besok aku ajak kamu ke showroom baru di sebelah barat kota itu, yang katanya lebih premium. Aku lihat iklannya di majalah fashion, banyak koleksi impor. Lebih cocok buat kita. Reno mengangguk setuju, dengan tatapan pongah. Mereka tak menyadari bahwa showroom baru yang Macy maksud adalah milik Putri sendiri. Di waktu yang sama, Putri sedang rapat dengan tim investor asing dari Singapura yang tertarik bermitra. Ia menjelaskan konsep showroom modern dengan pelayanan kelas dunia. Semua itu ia kuasai, dari A sampai Z, bahasa Inggrisnya fasih, caranya mempresentasikan bisnis tegas dan penuh pesona. Ia bukan lagi istri yang menunggu di rumah dan mengandalkan cinta semata. Ia adalah pengusaha sejati yang tahu bagaimana membawa dirinya dalam dunia yang keras. Putri,
Kami sangat tertarik untuk ikut investasi di cabang Bali dan Jakarta, ucap salah satu investor dari Singapura. Tapi kami ingin kamu sendiri yang menjadi wajah dari bisnis ini. Putri tersenyum diplomatis. Saya senang mendengarnya. Tapi untuk sekarang, biarkan showroom ini yang bicara. Identitas saya belum saatnya diumumkan ke publik luas. Kita mulai dari hasil dan pelayanan. Ia tetap memegang kendali. Menjaga ketenangan dan kerahasiaan bukan berarti lemah, tapi strategi. Ia tahu bahwa dalam waktu dekat, semua akan terbongkar pada waktunya. Dan ia ingin momen itu menjadi pukulan telak bagi mereka yang pernah meremehkannya. Di rumah barunya yang lebih tenang dan jauh dari keributan Reno, Putri duduk di ruang tengah bersama anaknya. Mereka menyusun puzzle mobil balap, sambil tertawa kecil. Meski luka masih tersisa, tapi Putri belajar untuk membiarkan hatinya beristirahat, sembari terus melangkah maju. Malam itu, sambil menatap foto lamanya bersama Reno yang masih terpajang di album lama, Putri menghela napas panjang lalu menutup album itu. Ia mengambil spidol merah dan menulis di halaman putih yang kosong. Ini bukan akhir dari cerita cinta. Ini awal dari perjalanan pembuktian. Putri masih menjalani hari-harinya seperti biasa. Meski di dalam hati, ia merasakan perubahan yang cukup menyakitkan dalam rumah tangganya. Reno, suaminya, yang dulu hangat dan sederhana, kini semakin berubah. Ia tak lagi pulang tepat waktu, seringkali berdalih ada pekerjaan tambahan atau rapat mendadak. Namun, Putri tahu, semua itu hanya alasan. Ia menyadari betul bahwa Reno kini lebih sering menghabiskan waktu bersama Maisy, wanita yang penuh kemewahan dan kepalsuan itu. Maisy yang suka memamerkan apapun yang ia punya, dan Reno, lelaki yang dulu mencintainya dalam kesederhanaan, kini perlahan buta oleh kilau dunia. Putri bukan wanita bodoh. Ia tahu perubahan sikap Reno bukan karena urusan pekerjaan, tapi karena hatinya sudah mulai berpindah. Bahkan beberapa kali Reno menyindirnya soal penampilan, soal gaya hidup, dan bahkan mulai membandingkan dirinya dengan Maisy secara tidak langsung. Kamu tahu, Put, orang-orang sekarang itu udah beda standarnya. Gaya hidup itu penting. Penampilan juga harus dipikirin, ucap Reno suatu malam saat mereka sedang makan malam berdua. Putri hanya tersenyum menahan getir. Ia tahu arah ucapan Reno. Apalagi saat Reno tiba-tiba melanjutkan, lihat Maisy, dia selalu rapi, elegan, tahu caranya membawa diri. Dia bisa nyambung diajak ngomong soal investasi, teknologi, pasar, mobil mewah. Kalimat itu seperti sebilah pisau yang menyayat pelan tapi dalam. Putri tetap diam. Ia tak ingin memperpanjang perdebatan yang akan menyakiti dirinya lebih jauh. Ia tahu betul, membela diri hanya akan memperkeruh keadaan. Di depan suaminya yang telah silau oleh cahaya semu, suaranya tak akan pernah didengar. Dan malam itu, luka semakin menganga ketika Reno membuka percakapan yang membuat Putri nyaris kehilangan napas. Put, aku udah lama pikirin ini. Mungkin kita udah beda jalan. Kamu kayaknya udah nggak bisa ngikutin langkahku sekarang. Aku gak nyalahin kamu, tapi aku butuh pasangan yang sejalan dengan arah hidupku ke depan. Putri mematung. Tangannya gemetar, meski wajahnya tetap mencoba tenang. Kalimat Reno itu bukan hanya sindiran. Itu pernyataan halus bahwa ia ingin berpisah. Bahwa dalam diamnya, Reno menginginkan perceraian. Bahwa dalam ketidakpekaan yang disengaja, ia telah menjatuhkan keputusan. Reno, ucap Putri pelan, apa kamu sudah yakin dengan yang kamu katakan? Reno mengangguk pelan, tidak berani menatap mata istrinya. Aku nggak mau kamu tersiksa terus. Aku tahu kamu wanita baik, tapi tidak cukup baik untuk gaya hidup barumu, ya? Sela Putri sambil tersenyum getir. Reno terdiam. Ia tak bisa membantah. Dan itu cukup sebagai jawaban. Hari-hari setelah percakapan itu seperti berjalan dalam kabut.
Putri tetap berusaha kuat, menjalani kesehariannya dengan senyum. Namun jauh di dalam dirinya, luka itu membesar, membara. Ia merasa dipinggirkan, diremehkan, dan disingkirkan perlahan-lahan dari hidup seseorang yang dulu bersumpah akan selalu menjaganya. Tak lama setelah itu, Reno benar-benar mulai menginap di luar rumah. Ia berdalih sedang sibuk dengan proyek besar yang harus ia tangani bersama Meisi. Padahal Putri tahu, itu hanya akal-akalan agar ia bisa lebih leluasa bersama wanita itu. Meisi sudah memenangkan hatinya, dan Putri hanya bayang-bayang masa lalu yang sudah tak menarik. Di tengah luka itu, Putri masih berusaha menjadi ibu yang baik bagi anak semata wayangnya, Dita. Gadis kecil yang tak tahu apa-apa dan hanya tahu bahwa ibunya selalu menyambutnya dengan senyum dan pelukan hangat sepulang sekolah. Putri tak ingin Dita ikut merasakan kepedihan yang ia alami. Ia ingin Dita tetap tumbuh dengan cinta, meski rumah mereka tak lagi utuh. Namun luka terdalam justru datang saat Reno pulang, membawa kabar bahwa ia akan pindah. Dengan alasan ingin memulai lembaran baru, Reno bilang akan tinggal sementara bersama Meisi. Dan bukan hanya itu, ia bahkan menyarankan agar Dita dibawa ikut, dengan alasan agar anak mereka mendapat kehidupan lebih nyaman. Putri menolak tegas. Tidak. Anak kita tetap di sini. Dia butuh ibunya. Dan aku butuh dia untuk tetap kuat. Reno akhirnya setuju. Mungkin karena Meisi tak suka anak kecil. Tapi sebelum pergi, ia sempat berpesan, "Aku akan urus prosesnya nanti. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja. Aku nggak akan lepas tanggung jawab." Putri hanya mengangguk. Ia tahu, Reno merasa telah memberi solusi adil. Tapi bagi Putri, ini bukan soal adil atau tidak. Ini tentang dikhianati oleh orang yang dulu bersumpah akan sehidup semati dengannya. Saat malam datang, dan Dita sudah tertidur di pelukannya, Putri menatap langit-langit kamarnya dengan mata sembab. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tak ingin menangis di depan anaknya, tapi malam itu, ia tak bisa menahannya lagi. Ia menangis sepuasnya. Menangisi rumah tangga yang telah hancur, menangisi cinta yang berubah, dan menangisi dirinya sendiri yang telah terlalu sabar. Di antara isaknya, ia berbisik lirih, "Kalau ini jalan yang harus aku lewati, aku akan jalani. Tapi Tuhan, beri aku kekuatan. Karena aku tak ingin kalah hanya karena dikhianati." Malam itu, Putri menutup mata dengan pelan. Ia tahu, hidupnya akan berbeda mulai besok. Ia tak lagi punya suami untuk bersandar, tapi ia masih punya harga diri, anak yang dicintai, dan harapan yang belum mati. Dan di sanalah, di tengah kegetiran itu, benih kekuatan mulai tumbuh. Perlahan tapi pasti, Putri mulai menata hati untuk bangkit. Bukan untuk membalas dendam secara kasar, tapi untuk membuktikan bahwa perempuan yang disakiti bukan berarti perempuan yang kalah. Setelah malam panjang penuh pertengkaran halus, Putri akhirnya menerima kenyataan pahit. Reno, pria yang pernah ia cintai sepenuh hati, pria yang dulu menjanjikan rumah tangga yang hangat dan setia, kini dengan terang-terangan menyiratkan bahwa dirinya ingin berpisah. Bukan karena tidak cinta, katanya, tapi karena sudah tidak sejalan lagi. Putri hanya diam. Hatinya menjerit, namun wajahnya tetap tenang. Ia telah mempersiapkan mental untuk menghadapi kenyataan ini. Bukan karena ia menyerah, tapi karena ia tahu, mempertahankan sesuatu yang tak mau tinggal hanya akan menyakiti lebih dalam. Malam itu, Putri duduk di kursi ruang tamu rumah kontrakan sederhana mereka, menatap kosong ke arah dinding. Anak semata wayangnya, Naila, sudah tertidur di kamar. Di meja, surat cerai yang disodorkan Reno dengan nada halus tertinggal, belum ditandatangani. Reno tidak memaksa, tapi juga tidak menunjukkan penyesalan. Ia pergi malam itu juga, entah kemana, namun Putri tahu betul kemana arah langkahnya. Meisi, wanita yang selalu tampil dengan tas dan perhiasan mencolok itu,
yang merasa dunia hanya bisa dilihat dari balik etalase butik mahal dan kaca mobil mewah. Keesokan harinya, Putri harus menjalani hari terberat dalam hidupnya. Ia harus memberitahu Naila bahwa ayahnya tak akan tinggal bersama mereka lagi. Dengan hati-hati ia memeluk tubuh kecil anaknya dan mengusap rambutnya lembut. "Naila sayang," ucap Putri lirih. "Mulai besok, kita tinggal berdua saja, ya?" Anak kecil itu memandang ibunya dengan mata polos. "Ayah kemana, Bunda?" Putri menarik napas dalam-dalam. "Ayah sedang ingin tinggal di tempat lain dulu. Sama teman ayah." "Teman ayah?" "Tante yang rambutnya panjang itu," tanya Naila polos. Pertanyaan itu seperti menghantam jantung Putri, tapi ia tetap tersenyum sambil mengangguk pelan. "Iya, sayang. Tapi tidak apa-apa. Bunda akan tetap bersamamu, dan kita akan baik-baik saja." Naila tampak bingung, namun kemudian memeluk Putri erat. Naila nggak mau tinggal sama tante itu. Naila maunya sama Bunda. Air mata yang selama ini ditahan akhirnya tumpah juga. Putri memeluk putrinya dengan penuh kasih, menumpahkan semua kesedihan dalam pelukan kecil itu. Ia menangis dalam diam, tidak terisak, tapi deras. Tangisan yang hanya diketahui dinding kamar dan boneka-boneka milik Naila. Tangisan seorang ibu yang merasa terhempas, bukan karena ia kalah, tapi karena ia harus menguatkan diri demi anak yang masih terlalu kecil untuk memahami pengkhianatan. Hari-hari berikutnya, Putri mulai mengemasi beberapa barang. Ia memutuskan untuk pindah ke rumah yang lebih dekat dengan showroom barunya, agar bisa lebih fokus pada pengembangan bisnis. Rumah kecil yang mereka tinggali bersama Reno tidak menyimpan apapun lagi selain kenangan yang menyesakan. Ia menyewa jasa pindahan, dan dengan bantuan beberapa staf kepercayaannya, ia dan Naila pindah ke rumah baru, sederhana namun lebih bersih dan lapang. Rumah itu memiliki ruang kerja kecil yang bisa ia pakai untuk menyusun strategi showroom, dan kamar untuk Naila yang bisa ia dekorasi sesuka hati. Di malam pertama di rumah barunya, Putri duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Angin malam berembus pelan, dan suasana sunyi terasa menenangkan. Meski hatinya masih luka, tapi ia mulai merasakan bahwa di balik setiap kehilangan, Tuhan menyisakan ruang untuk ketenangan. Ia menatap ke arah bintang, lalu menunduk dan berdoa dalam hati. Ia bukan tipe perempuan yang mudah mengutuk nasib. Justru ia percaya bahwa setiap rasa sakit datang untuk membuatnya lebih kuat, bukan untuk meruntuhkannya. Sementara itu, kabar mengenai perceraian Reno dan Putri mulai menyebar ke lingkungan terdekat mereka. Beberapa tetangga merasa kasihan pada Putri, dan tidak sedikit pula yang diam-diam mencibir seolah menyalahkannya. Tapi Putri memilih untuk tidak peduli. Ia terus bekerja keras, memperluas showroom, bahkan kini mulai menerima undangan dari beberapa investor luar negeri yang tertarik untuk menjalin kerjasama. Showroom miliknya mulai dikenal sebagai tempat mobil mewah dengan pelayanan terbaik dan sistem pembelian fleksibel, membuat banyak kalangan atas mulai meliriknya. Namun di sisi lain, Reno mulai menyadari bahwa hidupnya tidak semewah yang dibayangkan. Maisy yang dulu terlihat begitu mempesona, perlahan menunjukkan sisi aslinya. Ia mulai cerewet, menuntut banyak hal, dan mengatur semua urusan rumah tangga dengan sikap seolah Reno hanya numpang hidup. Beberapa kali Maisy marah karena Reno tidak bisa memenuhi keinginan-keinginannya. Reno bahkan mulai merasa dirinya seperti boneka, hanya dimanfaatkan sebagai pelengkap citra Maisy di mata teman-temannya. Reno tak pernah menyangka bahwa Putri yang sederhana dulu justru membawa ketenangan dalam hidupnya, yang kini mulai hilang dalam tumpukan glamor semu. Tapi egonya masih tinggi. Ia belum cukup rendah hati untuk kembali, belum cukup kuat untuk meminta maaf. Ia hanya diam, pura-pura bahagia di hadapan Maisy dan lingkungan sosial mereka. Padahal dalam hati mulai muncul rindu yang pelan-pelan tumbuh dari rasa bersalah. Putri, di sisi lain, perlahan mulai membangun kembali senyum di wajahnya.
Ia masih menangis diam-diam saat mengenang masa lalu. Namun kini tangisannya bukan karena kelemahan, tapi karena ia sedang berproses menjadi lebih kuat. Naila pun tumbuh dengan penuh kasih sayang. Ia tak pernah merasakan kurang perhatian dari ibunya. Justru karena kehadiran Putri yang penuh cinta, Naila tumbuh jadi anak yang lembut dan pengertian. Mereka berdua menjadi tim yang solid, saling menyembuhkan, saling menguatkan. Malam itu, setelah meninabobokan Naila, Putri membuka laptopnya dan menyusun rencana perluasan showroom tahap kedua. Ia melihat laporan penjualan yang terus meningkat dan proposal kerjasama dari dealer internasional yang sudah menunggu jawaban. Ia tersenyum kecil. Bukan karena ingin pamer, tapi karena akhirnya ia bisa melihat hasil dari semua kerja keras dan keteguhannya. Semua yang dulu dianggap kecil dan tak berharga, kini menjadi kekuatannya untuk melangkah lebih jauh. Dan di satu sudut kota, Reno duduk di sofa ruang tamu apartemen Macy, menatap kosong ke layar ponselnya yang memperlihatkan foto lama dirinya bersama Putri dan Naila. Ia menyentuh layar itu dengan jari gemetar. "Kamu sekarang pasti lebih bahagia." "Ya, Putri," gumamnya lirih. Tapi tidak ada yang menjawab. Hanya kesunyian yang menemani, dan sebotol anggur yang tak bisa menghangatkan hatinya. Pagi itu, Putri duduk di balik meja kantornya yang minimalis tapi berkelas, mengenakan blazer hitam dan rok pensil senada. Rambutnya diikat rapi, wajahnya terlihat tenang tapi tajam. Ia tengah mendengarkan paparan tim pemasaran mengenai perluasan showroom baru di kota sebelah. Di hadapannya ada peta lokasi, grafik analisis target pasar, dan proposal investasi dari 2 mitra asing yang siap menyuntikkan dana dalam jumlah fantastis. "Showroom kita di pusat kota sudah tembus target kuartal kedua, Bu. Kami perkirakan showroom cabang di Tangerang nanti bisa 3 kali lipat dari sekarang dalam 1 tahun, ujar kepala pemasaran, tegas dan percaya diri. Putri mengangguk. Bagus. Tapi ingat, pelayanan tetap nomor 1. Aku tidak ingin kita dikenal hanya karena mobil-mobil mahal, tapi karena kita memperlakukan pembeli dengan penuh respek. Uang bisa datang dari mana saja, tapi loyalitas, itu tidak bisa dibeli." Seketika ruangan menjadi hening sejenak, semua orang mengangguk menghargai filosofi bisnis Putri. Ia tidak pernah sekadar mengejar keuntungan, tapi juga kehormatan dan kepercayaan. Di balik senyumnya yang kalem, tersimpan strategi besar yang tengah ia susun. Sebuah langkah elegan, yang diam-diam sedang ia siapkan untuk menghadapi orang-orang yang pernah menyepelekannya. Beberapa hari kemudian, showroom barunya resmi dibuka. Acara grand opening dibuat sederhana tapi berkelas. Tidak ada selebriti dadakan, tidak ada kemewahan yang mencolok. Namun yang hadir adalah orang-orang penting, investor, pemilik dealer besar, kepala leasing, hingga perwakilan pemerintah daerah. Bahkan beberapa media otomotif ternama datang meliput. Namun satu hal yang tidak disangka Putri terjadi. Di tengah tamu-tamu yang lalu lalang, muncullah sosok yang sangat dikenalnya, Macy. Wanita itu datang dengan gaya mencolok seperti biasa, mengenakan dress merah ketat dan perhiasan mengkilat. Di sebelahnya, Reno tampak kikuk, seperti tidak tahu harus berdiri di mana. Macy melenggang masuk seperti tamu undangan kehormatan, padahal tak ada namanya dalam daftar. Putri yang sedang berbicara dengan seorang pengusaha Jepang hanya mengangkat alis pelan. Ia mengangguk kecil pada asistennya, lalu kembali tersenyum pada tamu asing itu, seolah tidak terganggu sama sekali. Macy mendekat sambil menyeringai. "Wah, aku dengar showroom barunya Putri dibuka hari ini, makanya penasaran, sekalian lihat-lihat mobil juga. Siapa tahu ada yang cocok buat aku." "Ya, sayang," katanya, sambil menoleh manja ke Reno yang terpaksa tersenyum. Putri menatap mereka dengan tenang. Ia tidak ingin membuat keributan di hari pentingnya. Tapi kali ini ia tidak akan tinggal diam. "Selamat datang, silakan lihat-lihat saja," jawab Putri sopan tapi datar.
Kami punya ruang tunggu VIP untuk pelanggan yang serius. Kalau hanya ingin foto-foto, ada area display di luar. Macy tertegun. Reno tertunduk. Suasana mendadak canggung. Namun Putri tetap anggun. Ia berbalik, memanggil salah satu stafnya. Antarkan tamu ini keluar. Tunjukkan mobil-mobil yang sudah sold out. Mungkin bisa jadi inspirasi, kalau mereka ingin menabung dulu. Tawa halus terdengar dari tamu lain yang mendengar dialog itu. Macy merah padam, tapi tak bisa membalas. Ia menyeret Reno menjauh sambil memaki pelan. Di balik sikap dingin itu, Putri menyimpan satu rencana besar. Ia tahu Reno dan Macy mulai kesulitan keuangan. Beberapa bisnis yang digagas Macy ternyata hanya pajangan. Ia boros, suka berhutang, dan tidak punya manajemen. Bahkan, Putri mendapat kabar bahwa Reno sudah menjual motor lamanya dan mulai menyentuh tabungan pensiunnya. Putri tidak akan menyerang secara terang-terangan. Ia memilih membiarkan mereka jatuh perlahan karena kesombongan sendiri. Tapi satu hal yang tidak ia biarkan lewat, pembalasan terhadap penghinaan Macy tempo hari, saat dengan congkak meremehkannya hanya karena ia tidak mampu beli mobil seperti milik mereka. Seminggu kemudian, Putri merancang iklan showroom terbarunya. Ia menyewa agensi profesional dan memutuskan untuk membuat iklan digital yang viral. Bukan iklan biasa, melainkan iklan yang menyentil, tapi tetap elegan. Iklan itu menampilkan seorang wanita sederhana yang ditertawakan oleh teman-temannya karena datang ke showroom hanya untuk melihat-lihat. Mereka menyebutnya, hanya bisa lihat, nggak bakal mampu beli. Tapi akhir iklan menunjukkan bahwa wanita itu ternyata pemilik showroom tersebut. Plot twist itu menjadi pukulan telak bagi siapapun yang pernah menyepelekan seseorang hanya dari penampilan luar. Iklan itu viral dalam hitungan hari. Banyak netizen yang merasa terwakili, banyak pula yang menebak bahwa cerita iklan itu diangkat dari kisah nyata. Meskipun tidak disebutkan nama, Macy tahu betul bahwa itu tentang dirinya. Di rumah, ia melempar ponsel ke sofa. Gila! Dia ngeledek aku lewat iklan. Lihat tuh semua orang komen. Pelakor rasa nyinyir. Wanita sombong kena batunya. Astaga! Ini semua pasti kerjaan si Putri, teriaknya histeris. Reno hanya terdiam. Ia tidak tahu harus berdiri di sisi siapa. Ia sendiri diam-diam terpukul. Ia tahu, selama ini ia yang melepas permata demi mengejar kaca berkilau. Hari-hari Macy makin tertekan. Bisnisnya mulai ditinggalkan pelanggan karena reputasi buruk di media sosial. Ia mencoba mengklarifikasi, tapi malah makin banyak haters. Sementara Putri hanya diam. Tidak ada satupun kata keluar dari mulutnya soal skandal itu. Ia hanya terus bekerja, memperluas showroom, membesarkan Naila, dan membuktikan satu hal. Kehormatan tidak perlu dibuktikan dengan balas dendam kasar. Cukup dengan membiarkan kesuksesan bicara sendiri. Showroom mobil Putri semakin ramai akhir-akhir ini. Setelah kolaborasi besar dengan perusahaan otomotif luar negeri, nama showroom itu mulai mencuat ke media sebagai salah satu tempat jual beli mobil mewah terbaik di kota. Putri jarang tampil di depan. Ia lebih banyak mengatur semuanya dari ruangan direktur yang berada di lantai 2. Ia mempercayakan pelayanan di lantai utama kepada manajer terbaiknya, Pak Reza, yang memang sudah punya pengalaman panjang dalam dunia otomotif. Hari itu, langit mendung dan hujan sempat turun rintik-rintik. Pak Reza yang baru selesai mengecek laporan stok mobil hari itu, segera menghampiri dua tamu yang baru saja turun dari mobil Mercy hitam metalik. Mereka tampak menawan, dengan gaya berpakaian mencolok yang terlalu mewah untuk suasana showroom. Pria itu mengenakan jam tangan Rolex emas yang mencolok, sementara wanita di sampingnya mengenakan gaun merah menyala dan menyemprotkan parfum mahal berkali-kali saat turun dari mobil. Pak Reza membungkuk sopan. Selamat datang di Royal Drive Auto Gallery. Ada yang bisa saya bantu? Wanita itu mengerling ke arah suaminya.
lalu menjawab dengan senyum sinis. Kami mau lihat 2 mobil paling mahal di sini. Tapi jangan kasih lihat yang jelek ya. Saya nggak suka mobil yang murahan. Pria itu melirik manajer showroom dengan pandangan penuh evaluasi. Kita pengen 2 mobil, buat saya dan istri saya. Tapi ya, harus yang kelas atas lah. Kita ini bukan orang sembarangan. Pak Reza tetap tersenyum sopan, meski ucapan mereka terdengar agak merendahkan. Ia lalu menunjukkan beberapa model terbaru, termasuk 1 unit SUV listrik mewah dan 1 mobil sport yang baru saja dirilis secara terbatas. Yang ini edisi terbatas, hanya ada 5 unit di seluruh Indonesia, jelas Pak Reza. Namun si wanita, yang ternyata adalah Macy, langsung mencibir. Ya ampun, masa beginian aja disebut edisi terbatas? Warna interiornya aja terlalu gelap. Saya lebih suka yang beige dengan detail gold. Ada nggak? Sementara itu, pria di sampingnya, yang tak lain adalah Reno, berjalan keliling showroom dengan tangan di saku. Matanya tajam menilai setiap mobil. Namun ada rasa tidak nyaman dalam dirinya yang membuat ia gelisah. Seperti deja vu. Seolah ia pernah ada di tempat ini sebelumnya. Tanpa menyadari siapa pemilik showroom tersebut, mereka mulai mengobrol sambil menunggu Pak Reza menyiapkan brosur dan daftar harga. Kalau beli 2, kita bisa dapat diskon kan? Tanya Macy dengan nada tinggi. Mohon maaf Bu, untuk mobil-mobil limited edition, diskonnya memang sangat terbatas dan... Macy langsung memotong. Maksud kamu kita nggak mampu beli ya? Kamu pikir siapa kita? Aku ini kenal banyak orang penting loh. Jangan mentang-mentang kerja di showroom kamu bisa semena-mena. Pak Reza menghela napas pelan. Tetap menjaga sikap profesional meski ia tahu betul bahwa wanita ini sulit dilayani. Saya tidak bermaksud begitu, Bu. Saya hanya menyampaikan kebijakan perusahaan. Tapi jika Ibu menghendaki, kami bisa konsultasikan langsung ke pemilik showroom. Mungkin beliau bisa memberi pertimbangan khusus. Reno tiba-tiba ikut menyahut. Yah, kalau pemiliknya waras, harusnya ngerti dong. Orang kaya kita ini justru bisa promosiin showroom dia. Masa orang sekaya kita malah dipersulit beli mobil? Pak Reza menahan napasnya. Ucapan Reno menyulut rasa tak nyaman dalam dirinya. Ia sudah lama bekerja untuk Putri, dan ia tahu, wanita itu sangat menghargai kerja keras dan profesionalitas. Mendengar klien meremehkan seperti ini jelas membuatnya gelisah. Tak lama, Pak Reza pamit untuk berkonsultasi ke atas, tentu saja kepada Putri. Di ruang kerjanya, Putri yang sedang menandatangani kontrak kerjasama dengan rekan bisnis dari Singapura terdiam mendengar laporan dari Pak Reza. Matanya langsung menatap tajam. Kamu yakin itu? Reno? Tanyanya pelan. Pak Reza mengangguk. Dan wanita itu? Macy. Sejenak ruangan itu menjadi hening. Putri menutup dokumen di hadapannya, lalu berdiri perlahan. Ada gelombang perasaan yang bergejolak di dadanya. Marah? Tidak. Luka? Tidak juga. Yang ada hanyalah rasa geli. Lucu. Dunia memang sedang bermain cantik. Aku akan turun sendiri, ucap Putri akhirnya. Aku ingin bertemu tamu spesial kita. Ia turun dengan langkah tenang, mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang hitam. Tak ada perhiasan mencolok di tubuhnya. Namun ada wibawa yang begitu kuat dalam caranya berjalan. Begitu Putri memasuki lantai showroom, suasana berubah. Beberapa staf langsung berdiri menghormati. Reno yang melihat semua itu hanya bisa melirik tak paham. Namun Macy, begitu melihat wajah Putri, refleks mundur 1 langkah. Putri, gumamnya lirih. Putri berjalan mendekat ke meja konsultasi. Senyumnya ringan, namun menohok. Selamat siang. Saya dengar Anda ingin membeli 2 mobil mewah dengan diskon khusus. Tanyanya dengan tenang, penuh kendali. Macy pucat.
Reno masih mencoba berpura-pura tidak terguncang. "Kamu kerja di sini?" tanya Reno dengan suara parau. Putri mengangkat alis. "Saya bukan bekerja di sini, Ren. Saya pemilik showroom ini." Petir seolah menyambar kepala Reno. Ia mematung. Jantungnya berdetak kencang, dan semua harga dirinya runtuh dalam sekejap. Macy berusaha menyelamatkan situasi. "Loh, kamu kan, ya ampun Put, kita nggak tahu kalau showroom ini milik kamu. Maaf ya, tadi kita cuma bercanda." Putri tertawa kecil. "Bercanda dengan menghina manajer saya? Dengan menuntut diskon seolah Anda berhak diberi kehormatan hanya karena gaya hidup Anda?" Suasana tegang. Reno seperti kehilangan suara. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi mulutnya keluh. Ia merasa seperti sedang mimpi buruk. Macy menahan amarahnya dengan menunduk. Namun Putri belum selesai. Dan tahu yang lebih lucu lagi? Mobil Mercy yang Macy berikan padamu dulu itu, juga dari showroom ini. Dibeli dengan cicilan dan atas nama perusahaan kosmetik milik ayahnya. Reno nyaris roboh dari kursinya. Putri lalu memberi isyarat pada Pak Reza untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak menatap Reno ataupun Macy lagi. Baginya, episode pertemuan ini sudah selesai. Kami tidak melayani pembeli yang tidak menghormati orang lain. Silakan cari showroom lain. Dengan langkah anggun, Putri berjalan kembali ke lantai atas. Reno masih terduduk, wajahnya tak lagi semangat. Macy hanya bisa menunduk, menggertakkan giginya. Tak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang dulu mereka hina justru berdiri jauh lebih tinggi dari mereka hari ini. Hari itu menjadi momen yang tak akan pernah dilupakan Reno. Ia datang dengan penuh kepercayaan diri, dan pulang dengan wajah yang hancur oleh rasa malu dan penyesalan. Putri, dari balik jendela ruang direkturnya, melihat ke arah langit yang perlahan cerah kembali. Tanpa air mata, tanpa amarah. Hanya ketenangan. Sebab dalam hidup, terkadang balas dendam paling indah adalah saat mereka yang meremehkanmu justru datang memohon harga dari sesuatu yang tak lagi bisa mereka miliki. Macy dan Reno masih duduk di ruang tunggu showroom dengan wajah tidak sabaran, menunggu manajer yang mereka anggap tidak becus itu kembali membawa daftar penawaran harga mobil mewah yang ingin mereka beli. Dengan sikap arogan, Macy menjelek-jelekan showroom itu di depan staf lain, mengeluh tentang pelayanan yang dianggapnya tidak sebanding dengan level mobil-mobil yang dipajang. Reno hanya tertawa ikutannya, menunjukkan bahwa dirinya memang telah buta akan kenyamanan dunia yang semu, tidak menyadari bahwa semua kesombongan mereka sebentar lagi akan dihantam kenyataan yang membuat mereka bungkam. Sementara itu, di lantai 2 ruangan direktur, Putri memandangi monitor CCTV sambil menghela napas panjang. Hatinya sesak bukan karena sakit hati, tapi karena kecewa melihat bagaimana Reno bisa berubah begitu jauh. Ia sempat mempertanyakan dirinya sendiri, apakah ia terlalu menekan Reno dulu? Apakah ia terlalu fokus membesarkan anak hingga mengabaikan suaminya? Tapi kemudian ia menenangkan diri. Putri tahu, pengkhianatan bukanlah sesuatu yang layak untuk dicari-cari pembenaran. Ia tahu ini bukan salahnya. Dan hari ini, dia akan berdiri tegak, bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai wanita yang bangkit dengan elegan. Putri berdiri dari kursinya, mengenakan jas kerjanya yang elegan berwarna krem muda, rambutnya ditata rapi, dan riasan wajahnya sederhana namun memancarkan harisma pemimpin. Ia membuka pintu ruangannya, melangkah turun ke lantai showroom, ditemani oleh asisten pribadinya. Saat ia melangkah mendekat, para staf showroom langsung memberi hormat, dan seketika suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. "Selamat pagi, Bu Putri," sapa manajer showroom dengan gugup namun penuh rasa hormat. "Selamat pagi," balas Putri tenang. "Tolong perlihatkan kepada saya daftar pelanggan yang ingin membeli 2 unit mobil seri S dan Z yang kalian sebutkan tadi." Manajer showroom memberikan tablet elektronik itu kepada Putri.
Putri memeriksa data di layar, lalu menatap tajam ke arah dua tamu yang sedang duduk santai di sofa ruang tunggu. Macy dan Reno. Putri melangkah mendekat, dan dengan suara tegas namun tetap elegan, ia berkata, "Selamat datang di showroom kami. Maaf atas ketidaknyamanan yang kalian rasakan. Perkenalkan, saya Putri, pemilik showroom ini." Reno yang tadinya sedang asyik memainkan ponsel langsung menegakkan tubuhnya. Macy mendongak cepat, dan raut wajahnya langsung berubah drastis. Warna di wajahnya seperti tersedot habis, memucat dan nyaris kehilangan kata. Reno membuka mulutnya, tapi tak ada suara yang keluar. "Teh Putri," gumam Reno tidak percaya. "Kamu pemilik showroom ini?" Putri mengangguk pelan. Matanya menusuk ke arah mantan suaminya itu. "Iya, Reno. Showroom ini milikku. Sudah hampir 2 tahun terakhir ini. Mobil yang Macy berikan padamu itu juga dibeli di sini. Sayangnya, bukan dibeli tunai seperti yang selalu kalian pamerkan di media sosial. Dan aku punya semua riwayat pembayarannya." Macy tercekat. Ia langsung bangkit dari duduknya, mencoba mengelak. Itu urusan manajer kami yang menangani. Aku cuma minta tolong asisten untuk mencarikan mobil." Putri tersenyum kecil, namun senyum itu penuh sindiran. "Asisten yang kamu maksud bahkan datang langsung kemari dan meminta diskon karena katanya kamu istri bos salah satu konglomerat. Tapi ternyata hari ini kalian datang ke sini lagi, ingin cicilan. Dan sempat memaki manajer kami hanya karena dianggap tidak menyambut kalian dengan baik." Reno berdiri kaku. Ia tidak tahu harus berkata apa. Harga dirinya runtuh saat menyadari bahwa wanita yang selama ini ia rendahkan ternyata jauh lebih tinggi darinya. Bahwa Putri, wanita sederhana yang dulu ia tinggalkan demi kilau palsu Macy, ternyata memiliki dunia yang jauh lebih besar dari apa yang ia impikan bersama Macy. "Putri, Reno mencoba bicara, namun Putri memotongnya. "Tak perlu berkata apa-apa. Kalian tidak harus beli mobil di sini. Ada banyak showroom lain, kan? Lagi pula, showroom ini tidak melayani penghinaan, apalagi dari orang-orang yang dulunya tidak pernah percaya bahwa aku bisa berdiri setinggi ini." Macy menarik tangan Reno dengan canggung. "Ayo, kita pergi. Tempat ini norak," katanya, meski suaranya bergetar dan matanya penuh malu. Tapi sebelum mereka bisa melangkah pergi, Putri menyentuh lengan manajer showroom dan berkata cukup keras agar terdengar oleh semua staf dan tamu yang hadir. "Mulai sekarang, pastikan setiap calon pelanggan menjalani proses dengan sopan santun. Jika mereka menghina staf kita, tak perlu dilayani lebih lanjut. Kita menjual kualitas, bukan sekadar produk." Macy dan Reno keluar dengan langkah tergesa, sementara bisik-bisik mulai terdengar di antara pengunjung showroom yang baru menyadari siapa sebenarnya Putri. Namun Putri tidak mencari sorotan. Ia berdiri tenang, dengan hati yang ringan. Hari ini bukan tentang membalas dendam dengan kemarahan, tapi menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi lebih, tanpa harus menjatuhkan. Di balik senyumnya, ada luka yang sudah sembuh. Di balik sorot matanya, ada kekuatan yang lahir dari penderitaan. Dan kini, ia tak hanya menjadi pemilik showroom, tapi juga pemilik kendali atas hidupnya sendiri, penuh martabat, tanpa perlu mengemis pengakuan dari siapapun. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian di showroom mobil milik Putri. Berita tentang seorang wanita pemilik showroom mewah yang dipermalukan oleh pelakor di tempat usahanya sendiri kini menjadi bahan perbincangan viral di media sosial. Banyak netizen menyuarakan kekaguman mereka atas keteguhan hati dan cara elegan Putri dalam menghadapi mantan suaminya dan wanita simpanan itu. Namun, di tengah semua perhatian publik itu, Putri tak pernah benar-benar merasa puas. Ia tidak mengejar validasi, juga bukan pembuktian kosong. Yang ia cari hanya kedamaian, untuk dirinya, anaknya, dan masa depan yang ingin ia bangun tanpa bayang-bayang masa lalu.
Suatu pagi saat Putri sedang menemani anak semata wayangnya, Raya, di taman belakang rumah, seorang tamu tak terduga datang. Satpam rumah memberitahu bahwa Reno ingin bertemu. Putri terdiam sejenak. Anak kecilnya yang sedang bermain boneka menatapnya penasaran. Putri berdiri dan berkata pelan, "Biar Mama bicara sebentar ya, Nak." Reno berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk di depan gerbang. Rambutnya berantakan dan wajahnya tampak seperti orang yang sudah berhari-hari tak tidur. Ia mengenakan pakaian kasual, tak seperti biasanya yang selalu necis dan rapi. Ada rona lelah dan kekosongan di matanya. Begitu Putri membuka pintu gerbang, Reno langsung menunduk dalam-dalam. "Putri, aku tahu ini mungkin percuma, tapi aku minta maaf." Putri berdiri tegak, tidak menunjuk wajah sedih, tidak pula amarah. Ia hanya memandangi Reno, seperti melihat seseorang dari kehidupan lain yang pernah ia kenal namun kini asing. "Apa yang kamu sesali, Reno?" tanya Putri tenang. Reno mengangkat wajahnya, bergetar. "Semuanya. Aku sudah salah. Maisy ternyata bukan seperti yang kukira. Dia pergi setelah tahu aku sudah tak punya apa-apa. Rumah yang dulu kita tinggali itu sudah dijual. Mobil yang dia banggakan sudah ditarik leasing. Sekarang aku tinggal di kosan kecil, sendiri." Putri hanya mengangguk pelan. "Kamu dulu meninggalkan aku karena kamu merasa aku tidak akan bisa jadi siapa-siapa. Karena kamu pikir Maisy lebih dari sekadar pelengkap. Kamu bangga saat dia bisa beli mobil, jalan-jalan ke luar negeri. Kamu pikir aku akan tetap jadi wanita rumahan biasa yang hanya sibuk urus anak." Reno mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Dan aku salah, sangat salah. Aku baru tahu semua itu palsu. Bahkan Maisy, dia ternyata cuma modal penampilan. Sedangkan kamu punya segalanya, Put. Tapi tetap rendah hati. Kamu hebat, dan aku menyesal karena melepasmu." Putri menarik napas dalam-dalam. Hatinya tidak lagi bergetar saat mendengar pengakuan Reno. Tidak ada kepuasan, tidak ada sakit hati. Hanya kelegaan bahwa dirinya benar-benar telah sembuh dari luka lama itu. "Reno, penyesalanmu bukan untuk kudengar. Tapi untuk kamu sadari. Kamu sudah membuat pilihan, dan aku juga. Sekarang, kita sudah berada di jalan yang berbeda. Aku tidak akan menyimpan dendam, tapi juga tidak akan membuka pintu lama yang sudah kututup rapat-rapat." Reno menunduk, air matanya jatuh. Sesuatu yang belum pernah Putri lihat sejak mereka menikah. Ia tahu Reno benar-benar hancur. Tapi ia juga tahu, ia bukanlah penyelamat bagi seseorang yang pernah dengan sadar melemparnya ke dalam jurang. "Aku ingin lihat Raya, hanya sebentar," pinta Reno dengan suara serak. Putri menatapnya lama. "Kamu punya hak sebagai ayah, tapi kamu juga punya kewajiban untuk menyadari apa yang sudah kamu tinggalkan. Raya tidak butuh ayah yang datang hanya saat hidupmu sedang kosong. Jika kamu ingin menemuinya, datanglah dengan niat tulus, bukan karena kamu kesepian." Reno mengangguk pelan. "Aku mengerti." Putri lalu berbalik dan memanggil Raya. Anak itu berlari kecil dengan senyum polos, tidak tahu apa-apa tentang luka masa lalu antara kedua orang tuanya. Ketika ia sampai di dekat ayahnya, Reno berlutut dan memeluk anak itu dengan gemetar. Putri memalingkan wajah sejenak, menahan air mata. Bukan karena iba pada Reno, tapi karena hatinya tergetar melihat seorang ayah yang akhirnya sadar tentang arti kehilangan. Ia tidak ingin Raya tumbuh dengan kebencian. Ia ingin anaknya tetap bisa mengenal ayahnya, meskipun mereka tidak lagi satu rumah. Setelah pertemuan singkat itu, Reno berpamitan dengan kepala tertunduk. Ia tahu, tak ada lagi tempat untuknya di sisi Putri. Namun dalam kepergiannya, ia membawa kesadaran yang dalam bahwa kebahagiaan bukan tentang siapa yang terlihat paling bersinar di awal, tapi siapa yang mampu bertahan dan tumbuh dalam diam. Putri menatap langit senja,
menggenggam tangan kecil Raya yang duduk di pangkuannya. "Nak, suatu hari nanti kamu akan tahu, kadang orang yang menyakitimu akan datang kembali membawa penyesalan. Tapi kamu tak harus menerimanya untuk merasa menang. Kadang, kemenangan adalah saat kamu bisa tetap tersenyum tanpa menyimpan luka." Raya menatap ibunya dan berkata, "Mama hebat." Putri tersenyum, mencium kening anaknya, dan dalam hati berkata, "Aku tak butuh pengakuan siapapun, selama anakku tahu ibunya tetap berdiri dengan kepala tegak." Pagi itu, Putri bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di balkon kamar atas rumahnya, menghirup udara pagi sambil menyeruput teh hangat. Di dalam hatinya, perasaan lega dan tenang perlahan menggantikan amarah dan kekecewaan yang dulu begitu menguasai hidupnya. Rumah tangga yang sempat ia bangun dengan Reno memang sudah lama runtuh, tetapi luka yang ditinggalkan sempat mengakar begitu dalam. Kini, seiring waktu dan keberaniannya untuk bangkit, luka itu perlahan sembuh. Saat ia menuruni tangga untuk bersiap ke showroom, Artnya datang membawakan sebuah surat yang baru saja dikirim kurir. Surat tanpa nama pengirim, hanya tertulis, "Untuk Putri, dari seseorang yang pernah kau kenal baik." Putri mengernyit, membuka amplop itu dengan hati-hati. Kertas di dalamnya penuh tulisan tangan. Perlahan ia mulai membaca. "Putri, aku tahu mungkin surat ini tidak penting bagimu, atau bahkan kau tak akan sempat menyelesaikannya. Tapi aku menulis ini bukan untuk membela diri, melainkan untuk mengakui semuanya. Namaku Macy, wanita yang pernah merebut suamimu, rumah tanggamu, bahkan martabatmu sebagai seorang istri. Dulu aku merasa menang karena berhasil merebut Reno dari pelukmu. Tapi nyatanya, yang kupikirkan sebagai kemenangan, justru adalah awal kehancuran bagiku. Aku terbiasa memakai topeng, menutupi kemiskinan masa laluku dengan perhiasan dan gaya hidup palsu. Reno hanyalah batu pijakan untuk membuatku tampak lebih hebat dari yang sebenarnya. Tapi saat semua harta itu lenyap, aku kembali jadi diriku yang sesungguhnya. Reno pun pergi ketika tahu aku tak punya apa-apa. Dan ketika aku tahu kamu, wanita yang dulu aku hina, ternyata adalah pemilik showroom mobil yang namamu bahkan lebih besar dari yang bisa kubayangkan, hatiku hancur. Aku malu. Sangat malu. Aku tidak minta maaf karena berharap dimaafkan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal telah menyakitimu, dan aku tahu aku tak layak menuntut apapun. Tapi biarlah surat ini jadi saksi, bahwa aku, Macy, mengakui kekalahanku. Dan kamu, Putri, adalah pemenangnya. Bukan karena kamu kaya atau terkenal, tapi karena kamu tetap kuat saat dihancurkan, tetap lembut saat dihina, dan tetap berdiri meski ditinggal. Kamu wanita yang luar biasa. Maaf. Dari hati yang paling dalam. Macy. Putri menutup surat itu pelan. Tangannya bergetar. Air matanya jatuh, bukan karena benci, tapi karena lega. Ia tak pernah berharap Macy akan meminta maaf, apalagi menulis surat seperti ini. Tapi kini, kata-kata yang tertulis itu seperti menyudahi sebuah bab dalam hidupnya. Bab yang gelap, penuh air mata, tapi juga penuh pelajaran. Ia duduk di sofa dan menatap langit-langit rumah. Surat itu ia letakkan di atas meja. Bukan untuk dikenang, tapi sebagai penanda bahwa segala luka telah selesai. Ia tidak akan menyimpan dendam, tidak akan menyombongkan kemenangan. Karena ia tahu, hidup bukan tentang siapa yang paling unggul, tapi siapa yang paling mampu bertahan dan bangkit. Hari itu ia ke showroom seperti biasa. Memberi arahan kepada staf, menyambut pelanggan dengan senyum, dan memastikan semua berjalan lancar. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa pagi itu Putri telah menerima sebuah surat yang menjadi penutup sempurna dari kisah masa lalunya yang pahit. Dan saat sore menjelang, Raya berlari menemuinya dengan ceriwis menceritakan nilai ulangan yang bagus. Putri menggendongnya, mencium pipinya dengan tawa. "Lihat Mama," katanya sambil memeluk anaknya. "Kita sudah jauh dari tempat kita dulu."
Dan sekarang, kita tidak menoleh ke belakang lagi. Di kejauhan, sinar matahari sore menerpa kaca showroom, memantulkan cahaya keemasan. Seolah alam pun ikut bersaksi bahwa Putri telah melewati badai, dan kini berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi, bukan karena dendam, tapi karena pengampunan dan kekuatan hatinya sendiri. 3 tahun telah berlalu sejak Putri menghadapi masa tergelap dalam hidupnya. Rumah tangga yang ia kira akan abadi ternyata dihancurkan oleh orang yang ia percayai sepenuh hati. Namun dari kehancuran itulah, Putri membangun kembali dirinya. Bukan hanya sebagai wanita kuat, tapi juga sebagai ibu yang luar biasa, pemilik bisnis sukses, dan sosok yang kini dihormati oleh banyak orang. Hari itu, Putri mengenakan gaun biru lembut, rambutnya disanggul anggun, dan di tangannya tergenggam undangan sebagai pembicara di sebuah acara besar, Seminar Nasional Perempuan Pengusaha Indonesia. Ia melangkah mantap menuju panggung megah yang dipenuhi para wanita dari berbagai kota. Suasana ruangan penuh tepuk tangan dan decak kagum. Namanya kini dikenal sebagai inspirasi, bukan karena dramanya, tapi karena prestasi dan keteguhannya. Raya yang kini duduk di kelas 3 SD, duduk di kursi VIP bersama guru dan teman-teman sekolahnya, ikut hadir dalam acara itu. Ketika Putri mulai berbicara, ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Saya berdiri di sini bukan karena hidup saya sempurna, ucap Putri, suaranya mantap tapi lembut. Saya pernah ditinggalkan, dihina, diremehkan. Saya pernah jadi istri yang ditukar dengan perempuan lain, dan dianggap tidak layak karena saya dianggap wanita biasa. Tapi justru dari situ saya belajar bahwa kekuatan perempuan tak terletak pada statusnya, harta, atau siapa pasangannya. Kekuatan perempuan terletak pada keteguhannya untuk bangkit dan tidak membiarkan dirinya hancur oleh penilaian orang lain. Tepuk tangan membahana. Beberapa peserta terlihat menitikkan air mata. Putri melanjutkan, kali ini suaranya mengandung getar emosi. Saya di sini, bersama anak saya, bukan untuk membanggakan kekayaan, tapi untuk membuktikan bahwa luka yang kita tutupi dengan doa dan kerja keras akan menjadi pondasi yang kuat untuk berdiri. Tepuk tangan kembali menggelegar. Raya pun ikut berlari ke atas panggung dan memeluk ibunya. Momen itu diabadikan kamera dari berbagai media. Foto seorang ibu dan anak yang tersenyum bahagia di atas panggung menjadi viral, membawa cerita Putri semakin dikenal sebagai simbol perempuan yang menang tanpa harus membalas dengan kebencian. Sementara itu, kehidupan Reno benar-benar berbanding terbalik. Setelah usaha keluarganya bangkrut, ia terlilit utang karena gaya hidup mewah yang tak bisa dipertahankan. Ia kehilangan mobil, rumah, dan semua koneksi. Macy? Ia menghilang sejak skandal penipuan bisnis keluarganya terbongkar. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Banyak yang bilang ia kabur ke luar negeri, tapi tidak pernah ada bukti. Reno yang sempat datang kembali ke showroom Putri, membawa penyesalan dan air mata, kini hanya bisa melihat mantan istrinya dari layar ponsel, mengagumi dari kejauhan. Ia tidak punya hak lagi untuk mendekat, apalagi menuntut kesempatan kedua. Putri terlalu berharga untuk dijatuhkan ke lubang yang sama 2 kali. Sore harinya, setelah acara selesai, Putri dan Raya duduk di teras rumah, memandangi langit senja yang indah. Angin lembut menyapa wajah mereka. Di tangan Putri, ada buku jurnal usangnya yang dulu ia tulisi saat pertama kali ditinggal Reno. Ia membuka halaman terakhir dan menuliskan, "Hari ini aku menutup 1 bab. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku sudah tidak butuh cerita lama itu untuk membuktikan siapa aku. Aku adalah aku, Putri, ibu dari Raya, pemilik showroom, dan perempuan yang memeluk luka lalu mengubahnya jadi sayap." Putri menutup bukunya, mencium kening Raya, lalu tersenyum. "Nak," katanya lembut, "Mama bahagia sekarang. Benar-benar bahagia." Raya tersenyum, menggenggam tangan ibunya erat. "Karena Mama hebat," katanya polos.
Putri tertawa kecil. Karena Mama tidak pernah berhenti percaya bahwa setelah badai, akan selalu ada pelangi. Malam itu, bintang-bintang berpendar di langit seolah ikut mengamini setiap perjuangan Putri. Ia telah membuktikan bahwa tak ada yang lebih kuat dari hati seorang ibu yang pernah disakiti, namun memilih untuk bangkit dengan martabat. Dan begitulah akhir cerita Putri. Bukan akhir dari kehidupan, melainkan awal dari segalanya. Awal dari kehidupan baru yang ia bangun sendiri, tanpa dendam, hanya dengan cinta, tekad, dan harga diri yang utuh.